Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Gimana nih kabarnya sahabat-sahabat semua? Semoga dalam keadaan sehat, senantiasa dalam lindungan Allah, dan juga dilancarkan segala aktivitasnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita diberikan nikmat yang sangat luar biasa, yakni program Dia Logika Pergerakan launching pertama kalinya atau rilis episode pertamanya. Nah, apa sih Dia Logika Pergerakan itu? Dialogi Pergerakan merupakan sebuah podcast yang digawangi oleh Biro Media PMI Cirebon. Gunanya buat apa? Seperti tagline-nya, yakni ruang reseptif penulis gerak. Jadi podcast ini sebagai wadah atau ruang untuk menanggapi isu-isu yang terhangat atau berbincang seputar kepemian, keislaman, keaswajaan, kebangsaan atau isu-isu yang lainnya. Dalam episode-episodenya nanti kita akan undang beberapa narasumber yang sangat luar biasa, dan pada kesempatan kali ini kita sudah di hadapan kita sudah hadir sosok perempuan yang sangat luar biasa. Beliau merupakan ketua PMI Cirebon dan nanti kita bakal kenal lebih jauh dengan beliau. Nah, di hadapan kita sekarang sudah hadir sosok yang luar biasa. Beliau merupakan ketua PMI Cirebon. Beliau bernama Alisa Rizka Maulidia. Halo, bagaimana kabarnya? Wah, sangat luar biasa, kabar Sosok yang baik. sangat menginspiratif buat kita semua, karena dalam ruangan ini merupakan ruang yang penuh inspirasi. Jadi ke depan sahabat-sahabat semua ketika setelah nonton video ini mungkin mendapat inspirasi dari sosok beliau ini. Mungkin sebelum lebih lanjut kita kenalan lebih dulu. Untuk nama bener ya tadi penyebutan saya, Itu benar. Alisa Rizka Maulidia. Kadang orang tuh ada salah eja, itu yang bener gimana? Alisa double S atau cuma satu S? Wah, kalau S-nya cuma satu. Cuma Jadi satu. kadang orang-orang itu salah untuk menyebutkan nama saya. Kadang ada yang menyebutnya tuh Aliska. 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 Untung bukan Alaska ya. Wah, untung bukan Alaska, nanti seperti Teluk Alaska. Kalau Maulidianya pakai di A apa di ya? Nah, kalau dianya pakai DIYA. DA. Orang keseringan di Maulidianya, jadi Maulidia DIYA. Gitu. Itu nama saya yang betul. Alisa Rizka Maulidia. Ya, sahabat ya. Silakan catat, barangkali nanti mau undang ya di surat undangannya biar nggak salah eja ya. Nah, boleh disebutkan ya asal dari mana, kemudian tanggal lahir, mungkin statusnya bisa juga ya dibocorkan di sini ya sahabat-sahabat ya. Silakan. Oke. Sebelum saya memperkenalkan diri, kayaknya kurang afdol kalau kita belum salam pergerakan sahabat-sahabat. Salam pergerakan, salam pergerakan, salam pergerakan. Karena itu merupakan simbol yang tidak asing buat kita kaum pergerakan. Baik Kang, di sini ini podcast pertama, saya ingin memperkenalkan diri. Saya Alisa Rizka Maulidia, jangan sampai salah ejaan saya. Nah, saya ini asalnya sebetulnya bukan dari Cirebon, Kang. Saya itu asalnya dari Brebes. Untuk tanggal lahir saya 1 Juli 1998. Jadi tahun ini yang insya Allah tanggal 23, maksudnya tahun 98. Jadi memasuki tahun ini saya umur 23 tahun. Nanti bulan Juli. Ya, ingat-ingat aja. Ingat-ingat aja sahabat ya. Barangkali nanti mau ngasih surprise gitu ya, kado gitu buat ketua kita. Ya, boleh request juga saya kadonya. Ya tadi dijelaskan beliau ini orang asli Brebes. Ngomong kesini bawa telur asin gitu. Kalau pulang bawa telur asin. Kalau nggak pulang ya nggak bawa. Sahabat-sahabat semua silakan ya tagih ya kalau beliau pulang. Nah, lebih lanjut nih pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya ini aja ya, apa namanya, santai-santai aja tapi serius. Nanti insya Allah ada inspirasi yang kita dapat. Nah, apa sih makna PMI bagi diri Alisa ini? Oke, sebelumnya mungkin saya berbicara terkait pribadi saya ya, Kang. Jadi dulu itu ketika saya di SMP, lalu kemudian saya di UMAN, saya bukan orang yang gemar ikut organisasi. Jadi ya istilah sekarang mungkin orang-orang pahamnya kupu-kupu, kuliah pulang. Tapi kan dulu bukan kupu-kupu ya, karena tingkatnya sekolah jadi sekpu-sekpu mungkin. Sekolah pulang, sekolah pulang. Kalau OSIS kan berarti sekolah rapat. Nah, dulu saya bukan orang organisasi, jadi ya teman saya itu ya hanya lingkupan kelas saja, Kang. Tapi kemudian ini saya
waktu kelas 3 MAN saya punya tekad. Jadi pokoknya nanti kalau saya kuliah saya harus ikut organisasi. Akhirnya waktu MAN saya ini dulu mondoknya di Ponpes Anasuha Kalimukti perbatasan Jabar Jateng. Nah, waktu akhir sana saya ingat betul pesan dari kiai saya, Kiai Haji Usama Mansur itu berpesan ketika beliau menyampaikan di akhir sana. Kata-kata yang saya ingat waktu saya kelas 3 aliyah, kemudian saya mau lulus, pokoknya santri-santri Bapak yang mau ikut organisasi di perkuliahan harus ikut PMII karena PMI adalah NU gitu. Jadi saya mikirnya waktu itu, oh berarti kalau kita berproses di PMII berarti sama aja, kita ini ngurip-nguripi budaya NU. Akhirnya saya ikut organisasi PMII semester 1 saya langsung ikut mapaba, ya alhamdulillah sampai sekarang saya masih bertahan di organisasi PMI. Banyak hal yang saya peroleh, kemudian juga perubahan dalam diri saya yang tadinya secara simpel saya takut ketemu orang baru, kemudian juga saya kurang lancar lah ketika berbicara di depan orang banyak. Menurut saya itu adalah hal yang paling menakutkan bagi saya. Mungkin istilah yang sering didengarnya demam panggung. Nah itu dulu saya merasakan itu Kak. Jadi ketika saya di depan orang itu bingung mau ngomong apa. Akhirnya ketika saya ikut PMI melihat banyak orang, kemudian pengalaman orang yang sangat luar biasa, senior-senior PMI, akhirnya saya belajar dari situ. Memperhatikan setiap gerak-gerik orang berbicara dan saya mempraktekkan Kang. Setelah saya ikut PMI saya mempraktekkan di depan cermin. Artinya apa yang menjadi perubahan diri saya sekarang itu tidak jauh dan semua berkat saya berproses di PMI. Jadi kalau saya nggak berproses di PMI mungkin saya nggak bakal akan bisa ngomong begini, berani ngomong ya, secara hematnya begitu kali ya. Nah itu tadi sekilas ketua kita ya, profil ketua kita. Saya sampai lupa untuk memperkenalkan diri sendiri. Wah iya. Ya sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Fasfah Sokal Jamil. Saya selaku host di sini dan juga merupakan ketua biro media informasi di PMI Cirebon. Dan saya ingatkan juga kepada sahabat-sahabat semua yang di sana, silakan like, comment, subscribe dan share video ini agar kita lebih semangat lagi dan kita lebih maju ya. Kemudian dengan dengan narasumber yang hebat lainnya. Nah itu tadi makna PMI bagi diri Alisa ya. Jadi kalau saya bisa tarik kesimpulan, PMI ini bagi Alisa ini merupakan wadah untuk berproses ya, untuk belajar agar menjadi PD mungkin menjadi lebih baik lagi dan mempunyai jiwa saing gitu ya. Nah lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Nah berhubung sahabat Alisa ini kan dari Brebes ya. Menurut sahabat Alisa nih, kultur PMI Cirebon itu seperti apa sih? Apa sih ciri khasnya yang ada di PMI Cirebon? Mungkin sahabat Alisa ini sudah melalang buana, mungkin survei ke PMI cabang ini. Nah, apa sih kira-kira menurut Alisa ini, sahabat Alisa ini, PMI Cirebon itu ciri khasnya di mana? Oke, kalau menurut saya, pandangan saya nih Kang, kalau berbicara ciri khas PMI Cirebon, mungkin kita bisa lihat ya setiap periode generasi yang ada di PMI Cirebon. Artinya senior-senior kita ini apalagi orang-orang yang memang berperan penting adanya PMI di Cirebon. Jadi pendiri-pendiri PMI. Nah, itu ada beberapa jalan yang sekiranya kita tempuhi agar kita bisa tahu histori kemudian juga budaya dari PMI Cirebon ini. Kalau berbicara pos kaderisasi, artinya hari ini mungkin kita lihat senior-senior yang dari PMI Cirebon itu banyak yang kemudian setelah berproses tidak hanya menekuni satu bidang. Ada yang sukses di bidang akademik, ada juga yang sukses di bidang politik. Artinya secara kultur kita belum tahu pos kaderisasi kita akan mengarah kemana. Tapi kemudian kalau melihat secara karir senior-senior kita, senior-senior terdahulu itu memang sudah merata kalau berbicara itu. Nah, tetapi kalau berbicara tentang kultur Cirebon, pasti semua cabang selain di luar Cirebon itu tahu bahwa
Cirebon ini kulturnya budayanya yang sangat melekat. Kenapa demikian? Karena kita tahu bahwa di Cirebon ada situs-situs keraton, kebetulan juga ada ini peninggalan dari Sunan Gunung Jati. Nah, itu kan yang memang terkenal dari kultur Cirebonnya. Tetapi bisa kita tarik kesimpulan bahwa kultur kaderisasi kita saat ini, apalagi kita mengikuti tantangan zaman, harus lebih memaksimalkan digitalisasi. Makanya di PCPMI Cirebon waktu pelantikan kita mengambil tema namanya eskalasi digitalisasi PMI dalam pembangunan daerah. Itu adalah salah satu ikhtiar kita. Saya ditemani Kamu Hasfa di Biro Media untuk memaksimalkan adanya digitalisasi di PCPMI Cirebon agar kita bisa mengikuti tantangan zaman. Artinya apa yang menjadi zaman hari ini berbeda juga zaman dari senior-senior kita terdahulu. Artinya begitu Kang, terkait dengan poskaderisasi sebetulnya itu mengikuti tantangan zaman, kecuali kalau pertanyaannya arah gerak kaderisasi kita mau kemana. Baru yang namanya arah gerak itu menyesuaikan dengan visi misi dari ketua terpilih. Saya ingat betul visi misi saya itu garis besarnya PMI kolaboratif kolektif, aktif berkarakter, progresif dan administratif. Jadi kita memang harus melihatlah secara priorisasi dari setiap kepengurusan dari masa ke masa itu mempunyai zaman perkembangannya yang berbeda. Tapi untuk saat ini zaman perkembangannya digitalisasi, bahwa kita harus bisa melek dan kita harus bisa terjun dalam perkembangan zaman itu. Mungkin terkait digitalisasi nanti ada pertanyaan berikutnya. Ya, tadi mungkin sekilas saja ya, kita bakal mengarahkan lebih dalam. Nah, menurut ya, atau konon katanya, sahabat Alisa ini merupakan orang yang berhasil mencetak sejarah. Kenapa? Karena beliau merupakan ketua PMI Cirebon pertama dari kalangan perempuan. Nah, terkait itu, apa sih yang membuat sahabat Alisa ini yakin atau motivasi apa ketika maju sebagai sebagai mencalonkan diri sebagai ketua PMI? Awalnya saya merasa bahwa ketika pencalonan ketua cabang itu ada peluang yang sama. Artinya peluang yang sama boleh baik kader laki-laki ataupun kader perempuan itu mencalonkan. Jadi saya melihat peluang itu dan saya juga mendapatkan dukungan dari sahabat-sahabat yang kini masuk dalam jajaran pengurus cabang periode 2021-2022. Akhirnya saya menekadkan diri dan saya niat pada diri saya. Kayaknya saya memang harus memanfaatkan peluang itu, karena kalau kita berbicara peran perempuan di ruang publik ketika memang ada peluang yang sama, kenapa tidak kita manfaatkan? Sebetulnya pola pikir saya dari situ Kang. Artinya ada peluang yang sama, maka saya memanfaatkan peluang itu dan hari ini saya mendapatkan amanah itu. Dan saya mendapatkan amanah itu pastinya membutuhkan teamwork. Makanya dalam pengurusan cabang itu juga sampai detik ini mendampingi saya untuk mewujudkan visi misi saya, yaitu PMI kolaboratif. Itu ya. Jadi itu motivasi yang pegang erat oleh saya. Dan menurut saya motivasi ini mungkin bisa diadopsi oleh perempuan-perempuan yang lain di sana ya. Sangat bisa. Perempuan itu boleh-boleh saja kita tampil di publik ya. Nah kemudian pertanyaan berikutnya nih, karena merupakan orang yang pertama yang mencalonkan diri dari kalangan perempuan, bagaimana sih cara meyakinkan kader-kader di luar sana perempuan bisa kok berani gitu loh mencalonkan diri? Bagaimana cara meyakinkan mereka? Sebetulnya begini ya, kalau ada sejarah bahwa saya adalah perempuan pertama yang menjadi ketua cabang Cirebon. Berarti secara tidak langsung kader-kader juga harus mengetahui kan, mengetahui setiap priorisasi. Dan memang saya juga mengetahui database dari setiap generasi ketua-ketua cabang. Saya ini ketua cabang ke-42. Dan dari jajaran ke-42 sampai hari ini memang nama saya yang terselip menjadi perempuan pertama.
Artinya kalau memang ada klaim bahwa saya pemimpin perempuan pertama, berarti juga harus mengetahui datanya benar atau tidak, fakta atau mungkin hanya opini begitu Kang. Kemudian untuk meyakinkan sahabat-sahabat tentang kinerja dari pemimpin perempuan, kalau saya pribadi itu merasa bahwa menjadi klaim bahwa saya pemimpin perempuan pertama itu bukan menjadi suatu kebanggaan yang besar bagi saya, meskipun memang ini juga atas dorongan dari sahabat-sahabat, lalu dukungan dari senior-senior, tapi bagaimana saya memimpin, bagaimana perempuan itu bisa memimpin, itu yang masih menjadi PR saya sampai saat ini. Makanya dari alur kepemimpinan saya pasti butuh teamwork, tidak kemudian saya itu ada yang namanya, kalau kita berbicara tipe-tipe pemimpin ya Pak, ada yang namanya pertama pemimpin position. Jadi pemimpin position itu dia dihargai karena memang pada saat itu dia masih mempunyai jabatan. Jadi ketika dia jabatannya sudah selesai, ya dia tidak punya power apa-apa karena memang dia dihargai karena dia mempunyai jabatan. Lalu yang kedua ada yang dinamakan tipe pemimpin permission. Jadi tipe pemimpin permission itu orang-orang menyukai dia karena memang secara personalitinya bagus dan disukailah oleh banyak orang, disukai karena personalitinya dia. Ada yang dinamakan pemimpin production. Jadi pemimpin production itu ketika dia memimpin dengan batas latensi atau periode yang ditentukan, tapi banyak produk yang dia hasilkan dari proses kepemimpinan dia. Jadi banyak pembaharuan, inovatif, adaptif yang dia lakukan menjadi seorang pemimpin. Ada juga yang namanya pemimpin person atau people development. Jadi pemimpin people development itu jadi dia ini diikuti oleh banyak orang, ya tadi agak sama ya dengan yang sebelumnya, diikuti karena personalitinya. Yang terakhir itu ada yang namanya tipe pemimpin personhood. Jadi tipe pemimpin personhood itu dia punya karismatik, visi perjuangan. Kalau kita lihat Gus Dur, nah tokohnya itu seperti Gus Dur. Kalau di tataran kepolisiannya, mungkin Kang Pasta tahu yang namanya Hagen. Nah, itu Hagen atau siapa gitu saya lupa. Nah, itu dia ini masih terkenang meskipun memang beliau ini sudah tidak ada di dunia, tapi masih terkenang karya-karyanya karena dia mempunyai karismatik, kemudian juga visi perjuangan dia ini merakyat, akhirnya karya-karyanya masih abadi. Satunya tadi contohnya Gus Dur, atau mungkin banyak ulama-ulama NU yang mengarang banyak kitab, ya itu juga termasuk karya-karya. Nah, tadi sekilas dijabarkan ya mengenai tipe-tipe kepemimpinan. Kalau menurut pribadi Alisa sendiri, kira-kira sahabat Alisa ini masuk ke yang mana? Wah, saya belum bisa menilai ini Kak. Saya belum bisa menilai. Mungkin sahabat-sahabat bisa menilai ya, tapi artinya saya masih berproses untuk menduduki salah satu tipe itu. Masih menuju itu, masih berproses dalam periodisasi kepemimpinan saya. Saya ingatkan lagi ya sahabat-sahabat semua untuk jangan lupa subscribe, komen, dan juga follow beberapa akun Instagram kita. Nanti saya taruh link di bawah ya di deskripsi. Ada Instagram, Facebook, kemudian ya saja YouTube, dan juga kita juga di tim media itu kita main di TikTok deh. TikTok ya. Jadi TikToknya bukan joget-joget yang tanpa esensi, akan tetapi nanti kita di sana itu, atau mungkin sebagian kontennya sudah berjalan mengenai edukasi ya. Edukasi. Silakan di follow TikTok kita ya. Nah, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tadi di awal sudah menyinggung terkait visi misi. Kira-kira misi besarnya itu di mana atau sektor apa yang bakal diunggulkan dalam kepemimpinan sahabat Alisa? Iya, dengan visi misi kolaboratif, PMI kolaboratif itu saya punya program unggulan Kang. Waktu saya mencalonkan diri ada 2 program unggulan yang pasti saya ingat sampai sekarang.
itu pertama sekolah administrasi, lalu yang kedua itu pedoman kaderisasi lokal. Nah itu kemudian sudah saya rancang dengan kepengurusan, artinya untuk mewujudkan program prioritas itu untuk kemudian sekolah administrasi dan pedoman kaderisasi lokal. Kemudian juga karena per hari ini kita harus mengikuti tantangan zaman, jadi semua program-program yang sudah dirancang dan sudah dirakerkan itu kita semua berbasis digital. Untuk kemudian bukan hanya dalam segi eksistensi, tapi kemudian agar bisa diakses bukan hanya di PMI Cirebon, tapi seluruh Indonesia sesuai dengan visi misinya dari Busketum PMI Maju dan Mendunia, maka kita juga harus menguasai digitalisasi. Salah satunya dengan IT. Makanya tadi menurut Kang Kasfa bahwa media PC PMI Cirebon itu kan bukan hanya mempunyai YouTube, Instagram, tapi kita juga mempunyai TikTok dengan banyaknya kader PMI Cirebon. Karena ini sebetulnya PMI Cirebon nih Kang, kalau berbicara Jawa Barat terkait dengan kaderisasinya itu paling banyak ke Jawa Barat karena kita mempunyai rayon dan komisariat ada 24. Nah, ini kemudian harus selaras dengan kreativitas dan kredibilitas agar seimbang dengan jumlah kader yang ada. Makanya jangan lupa untuk subscribe lalu juga follow karena sebagai bentuk dukungan. Iya, karena saya juga merasanya ini kader banyak, setiap mapaba banyak, tapi kemudian melihat media sosial yang sudah dibuatkan tapi tidak selaras dengan kurang maksimal, adanya. Harus kita dukung bersama. Wah, iya harus kita dukung bersama lah. Minimalnya kalau berbicara digitalisasi sudah follow atau mungkin ketika ada program-program atau kegiatan-kegiatan kaderisasi mention Instagram dan kita atau juga bisa diperluaskan ya. Nah, betul sekali karena kalau jangan muluk-muluk untuk berbicara digitalisasi kalau belum follow dan subscribe. Nah, tadi berbicara sekilas digitalisasi ya. Jadi kenapa kita di tim media itu bikin akun TikTok? Mungkin orang-orang pada bicara ngapain sih main TikTok? Kadang banyak madorotnya daripada manfaatnya. Nah, ini berbicara realita ya. Karena memang pernah mendengar cerita dari beberapa sahabat kita yang baru mapaba kemarin ketika ditanyain kenal PMI dari mana? Dari TikTok. Nah, ini kalau kita nggak kuasai nanti bisa jadi ya kita nggak sampai merebut suara mereka untuk mengikuti alur PMI itu ya. Jadi karena itu jadi penting, maka kita juga ya udah kita coba jihad ya, bahasanya jihad di ranah TikTok ya. Nah, lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Tadi terkait dari awal itu kan menyinggung tentang kepemimpinan perempuan. Nah, bagi sahabat Alisa seberapa penting, mungkin ingat saja seberapa penting perempuan itu harus tampil di muka umum atau mungkin jadi pemimpin? Penting, tapi selain dari penting, ketika memang ingin menjadi pemimpin di ruang publik, kita juga harus menyiapkan mental kita dong. Artinya jangan sampai kita ini menjadi pemimpin secara mentalitas kita belum siap. Untuk diskursus ruang publik itu sebetulnya bukan hanya menjadi pemimpin, tapi salah satunya menjadi pemimpin. Tapi kalau kemudian menjadi pemimpin mentalitas belum kuat, itu jangan dipaksakan. Jadi penting sekali untuk perempuan hari ini bisa memanfaatkan peluang itu, memanfaatkan untuk eksis di ruang publik. Karena kalau kita tidak memanfaatkan, balik lagi ke pernyataan saya yang pertama, kalau perempuan hari ini tidak memanfaatkan peluang di ruang publik, maka untuk apa sekiranya kita mengetahui bahwa kita ini bisa sama dan setara untuk di ruang publik. Salah satu actionnya yaitu kita memanfaatkan peluang yang sama, dan kalau memang siap secara mentalitas menjadi pemimpin, kenapa tidak untuk dicoba? Itu jadi motivasi nih buat sahabat-sahabat semua ya. Di depan kita ini masih kosong ya, nggak ada minum, nggak ada apa. Ini silakan sahabat-sahabat semua yang di luar sana barangkali dari pengurus rayonnya, pengurus kopri, komisariat atau yang sebagainya mempunyai usaha atau mungkin kewirausahaan komisariat atau rayon, silakan bisa kami bantulah ditaruh di sini ya, biar usaha-usaha dari rayon dan komisariat ini bisa kita dukung bersama-sama. Nah,
terkait kepemimpinan perempuan atau yang lain sebagainya itu kan tidak lepas dari bicara tentang gender. Nah, di PMI itu sering ada kajian-kajian khusus terkait gender. Bahkan ada sekolah Islam gender. Nah, apa sih gender itu? Apa bedanya gender dengan, mohon maaf, jenis kelamin? Bisa dijelaskan sedikit saja? Sangat beda, Kang. Jadi kalau gender itu sifatnya non kodrati, sedangkan jenis kelamin itu sifatnya kodrati. Jadi yang namanya gender itu sebetulnya dibentuk karena konstruksi sosial. Bisa jadi berubah sewaktu-waktu, jadi waktunya tidak ditentukan, sedangkan jenis kelamin itu kita tidak bisa merubah karena itu adalah karunia dari Tuhan kita. Makanya gender ini terkadang berbeda. Misalkan kultur konstruksi sosial di Cirebon itu berbeda dengan konstruksi sosial di Brebes, misalkan seperti itu. Daerah perkotaan itu sangat berbeda konstruksi sosialnya dengan daerah pedesaan. Makanya itu yang dinamakan gender, jadi bisa berubah suatu saat. Sebetulnya kan, kalau berbicara gender, yang saya pernah baca itu bukunya Mansur Faki, perbedaan gender ini kan sebetulnya tidak menjadi suatu permasalahan kalau kemudian tidak mengakibatkan ketidakadilan gender. Tapi kita ketahui bahwa realita hari ini masih banyak ketidakadilan gender, maka teman-teman atau sahabat-sahabat Kopri itu tidak asing dengan yang namanya 5 manifesto ketidakadilan gender. Maka dari itu gender masih menjadi diskursus paling penting sampai hari ini, apalagi banyak kasus-kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang terkuak akhir-akhir ini. Nah, itu makanya masih menjadi sorotan penting terkait dengan gender. Sedangkan jenis kelamin ya kita tidak bisa merubah, kita tidak bisa memilih apakah kita ketika dilahirkan pengen perempuan atau laki-laki. Request. Dia tidak bisa request gitu, karena memang itu kodrat, itu turunan dari Tuhan, punya dari Tuhan. Jadi perbedaannya itu ya sahabat-sahabat semua. Mungkin bagi teman-teman semua yang di luar sana yang menonton video ini yang mungkin belum bergabung dengan PMI atau mungkin non PMI, silahkan hubungi ketua komisariat masing-masing, ketua rayon masing-masing, agar kita bisa belajar bersama terkait mungkin putar isu gender ya, yang mungkin kita bisa bimbing bersama. Nah, tadi sudah disinggung sedikit. Nah, akhir-akhir ini itu sering terkuak ya kasus pelecehan seksual, kekerasan seksual. Sebenarnya mungkin bisa diberikan tips. Kira-kira apa sih yang harus kita pertama lakukan ketika kita menjadi korban, karena bisa jadi laki-laki juga bisa jadi korban ya. Iya. Ketika kita jadi korban atau mungkin kita orang yang tahu pertama kasus itu, bagaimana langkah-langkah yang tepat, langkah awal? Saya disclaimer ya, sebetulnya yang namanya menjadi penyintas atau korban itu tidak memilih jenis kelaminnya apa. Tidak memilih baik laki-laki dan perempuan, ada yang menjadi penyintas atau korban. Tapi ketika posisinya kita menjadi orang yang melihat bahwa ini ada penyintas yang mengalami trauma, mengalami pelecehan atau kekerasan seksual, maka dalam dunia psikologi itu ada yang namanya PFA. PFA itu singkatan dari Psychology First Aid. Jadi itu pertolongan pertama untuk kita berikan kepada korban atau penyintas yang kemudian dia merasa bahwa dia dalam keadaan darurat, dia dalam keadaan tertekan, dia dalam keadaan trauma. Kalau dalam dunia medis itu ada yang namanya P3K, itu selaras kan? Itu sama. Artinya ketika kita berada, misalkan saya berada dalam orang yang mengetahui bahwa ini ada orang yang perlu bantuan pertama. Nah, kita bisa terapkan PFA itu. Ada beberapa prinsip dan itu ada 5 prinsip yang perlu kita perhatikan ketika memang kita sedang melakukan psychology first aid. Yang pertama itu ada yang dinamakan sebaiknya diberi segera mungkin. Jadi kita ini merespon tanpa memaksa. Kadang orang yang merasa bahwa ini dia mempunyai trauma, dia untuk menceritakan diri dia bahwa dia ini mempunyai trauma yang sangat luar biasa, malu Kang. Jadi dia merasanya bahwa ini tuh aib saya. Makanya ketika kita menanyakan bahwa kamu kenapa atau apa, kita jangan memaksa kemudian dia harus cerita. Tapi keinginan dia sendiri untuk menceritakan itu, karena sekedar cerita, orang yang mempunyai trauma itu sangat berat.
Kemudian yang kedua, jangan memaksakan. Tadi kembali lagi ke poin pertama. Ketika kita menanyakan lalu kita punya hasrat untuk kamu harus menjawab, itu adalah prinsip yang salah. Jadi ketika kita menanyakan, orang yang kita tanyakan tidak mau menjawab pada saat itu, ya kita harus bisa sabar. Karena tadi untuk cerita terkait dengan trauma itu tidak mudah. Lalu yang ketiga, berusaha untuk membantu dengan pertanyaan apa yang kiranya kamu butuhkan, aku harus bantu apa gitu. Nah dia ini merasa bahwa oh ternyata masih ada orang yang peduli dengan saya, masih ada orang yang setia menemani saya, padahal sebetulnya saya ini orangnya begini. Karena orang yang mempunyai trauma pasti menganggap dirinya itu kurang baik, padahal kan tidak seperti itu ya. Jadi kita harus bisa menanyakan gitu bahwa kamu butuh apa gitu, apa yang bisa saya bantu. Kemudian yang keempat, bersifat jujur dan tidak menjanjikan apapun di luar batas kemampuan. Orang ini kalau kita menanyakan apa yang kita bantu, kalau memang kita belum bisa memberi secara lebih, minimalnya kita bisa mendengarkan saja kan. Jangan kemudian kita menjanjikan kepada dia, oke, saya bantu, padahal dalam dirinya dia belum mampu untuk membantu kasus itu. Tinggal bagaimana kita meluangkan waktu kita untuk mendengar. Yang terakhir itu ada yang dinamakan menghubungkan akses yang seharusnya menangani hal tersebut. Misalkan seperti P2 TP2A atau Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, itu bisa jadi. Dan kemudian yang namanya PFA itu juga kita harus mempunyai beberapa keterampilan utama. Yang pertama itu kita bisa lihat bahwa ini sepertinya ada orang yang butuh pertolongan kita. Jadi kepekaan kita itu dibutuhkan. Lalu yang kedua itu listen, dengar. Kalau memang kita belum bisa menjanjikan terkait kasus itu, tindak lanjutnya bagaimana, minimalnya kita mendengarkan apa yang akan dia ceritakan. Lalu yang ketiga, berikan rasa nyaman. Jadi orang ini akan cerita semua traumanya kalau dia merasa bahwa saya ini cerita kepada orang yang tepat. Jadi harus memberikan rasa nyaman itu. Lalu yang keempat itu ada connecting. Jadi ketika rasa nyaman itu sudah terbangun, maka keterhubungan itu pasti akan terbangun juga. Dan yang terakhir itu lindungi, arti dalam lindungi ini bisa tadi kita hubungkan ke P2A, TP2A, artinya ke akses-akses yang sekiranya fokus melayani kasus yang memang dialami oleh penyintas apa saja. Kopri Cirebon membuat program yang serupa ya, Rumah Kopri ya, itu sebagai bentuk perlindungan, pengaduan atau yang lain sebagainya. Nah, yang tadi disampaikan oleh sahabat Alisa ini mungkin nanti bisa diperdalam atau pemaparannya lebih dalam di Sekolah Islam dan Gender yang diadakan. Silakan nanti sahabat-sahabat semua yang belum mengikuti SPG segera hubungi panitianya untuk mengikuti agar pengetahuan seputar gender itu bisa kita kuasai. Nah, mungkin pertanyaan pamungkas nih terkait itu ya, kekerasan seksual atau isu gender yang lainnya. PMI apakah hanya kajian kemudian tanpa aksi atau mungkin bagaimana? Nah, sebenarnya bentuk real apa sih PMI dalam memerangi hal demikian? Bentuk realnya ya tadi mungkin yang Kang Faswa berikan, artinya konsep dari program Kopri cabang Cirebon itu kan ada yang namanya Rumah Kopri. Agar sekiranya itu menjadi program pamungkas untuk kemudian kita bisa bersinergi dengan komunitas atau mungkin lembaga-lembaga yang fokus di dunia itu, agar sekiranya kita bisa membantu. Minimalnya kita bisa membantu dengan memberikan tadi PFA, psychology first aid gitu. Kemudian untuk akses bagaimana kita bisa berkolaborasi. Jadi artinya dari beberapa akses yang dipunyai dan yang fokus dalam isu tersebut, kita bisa saling berkolaborasi dan bisa dimanfaatkan untuk kemudian PMI berperan untuk memberikan lindungan kepada penyintas atau korban yang memerlukan bantuan. Kuncinya kolaborasi ya. Iya, PMI kolaborasi. Mungkin terakhir
patah kata atau 2 patah kata untuk sahabat-sahabat semua yang di luar sana, terkhusus sahabat-sahabat yang Cirebon, pesan-pesannya lah. Ya, pesan-pesannya ya silakan sahabat-sahabat, kreativitas dan kualitas sahabat-sahabat dimaksimalkan dalam organisasi PMI ini, karena dengan adanya organisasi PMI ini dan kehadiran sahabat-sahabat itu adalah elemen pertama untuk kemudian PMI bisa berkembang dan maju mendunia. Itu pesan-pesan yang harus dipegang erat oleh sahabat-sahabat semua ya, terkhusus sahabat-sahabat yang ada di Cirebon. Nah, terkait Cirebon nih, kalau orang ngomongnya Cirebon itu udah pasti biasanya orang Cirebon asli ya. Kalau orang di luar sana ngomong Cirebon itu Cirebon. Nah, itu ciri khususnya. Nah, mungkin itu saja bincang kita dengan Ketua PMI Cirebon. Tetap stay tune terus di Dialogika Pergerakan, karena nanti kita bakal undang beberapa narasumber-narasumber yang hebat yang dapat menginspirasi kita semua. Mungkin sampai di sini pertemuan kita ya. Untuk depannya jangan lupa share video ini. Dialogika Pergerakan, ruang reseptif penuh inspirasi. Salam pergerakan. Salam.